Assalamualaikum. Woi, foto-foto dulu ya, foto-foto dulu ya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kekuatan pelaksanaan eksekusinya sama dengan suatu putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa pada tanggal 20 sesuai sertifikat hak milik nomor 04502 garis miring Pisangan, luas tanah 500 meter persegi, dan sertifikat hak milik nomor 04544 garis miring Pisangan, luas tanah 285 meter persegi, tercatat atas nama Kisah Saben, dapat dikenal dengan Jalan Gang nomor 60 dari 4 RW 09 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Kota. Ya, selamat siang Pak. Kita lihat ada eksekusi rumah. Gimana kelanjutannya? Eksekusi rumah pembongkaran dari kejaksaan. Ya. Betul. Keterangannya gitu dari pihak pengacara gitu gimana? Ya jadi begini, kita pada 2024 mendapat surat al-maning dari Pengadilan Tinggi Tangerang yang nama al-maning. Kita datang ke sana hadir, terus bertemulah dengan ketua pengadilan, tidak tetap bertahan untuk tidak dieksekusi. Maka arahannya silahkan aja saudara menggugat, melakukan gugatan. Dengan arahan tersebut kita melakukan gugatan pada 2024 dengan surat gugatan atau nomor perkara 61. Dilaksanakanlah gugatan sampai tiba pada tahun 2025. Keputusannya cukup jelas dari ketua pengadilan, yang mana intinya dari keputusan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tinggi Tangerang, tapi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu proses sedang berjalan, baru 2 bulan masih melakukan mediasi, datanglah surat, bukan kepada kami datangnya. Surat itu datang diterima oleh, menurut klien saya, diterima oleh instansi kepolisian. Nah, dari instansi kepolisian menanyakan, kita nggak tahu Pak, kita nggak dapat surat. Ayo kita cek ke sana. Sampai udah detik-detik mau eksekusi 2 hari ya? 2014, tanggal 15 April. 2 hari sebelum eksekusi baru surat eksekusi itu kita terima Dari RT. Nah setelah itu kita datang ke pengadilan, sudah menunggu untuk berjumpa dengan ketua pengadilan, tidak dapat. Kami menyerahkan surat kepada salah satu staf Pengadilan Negeri Tangerang, Surat keberatan. yang isinya adalah surat keberatan dari kita. Lanjut, eksekusi dilaksanakan. Saya sampaikan sedikit sebagai tambahan. Apabila eksekusi kita sudah dikalahkan, maka paling tidak ada toleransi dari pengadilan memanggil kita. Apakah eksekusi dijalankan secara sukarela atau dipaksa? Paling tidak punya kebijakan di mana orang yang kena eksekusi sedang menderita, masa barangnya diacak-acak dulu sebagainya. Mari kita diberikan waktu untuk mereka mengeluarkan barang sendiri. Ini sebagai keluh kesah dari masyarakat, yang mana selalu eksekusi itu endingnya kurang bagus, yang mana datang kekuatan, datang langsung serta merusak pintu dan sebagainya. Dan ini tidak baik. Negara kita negara merdeka. Apabila terjadi lagi eksekusi dimanapun, paling tidak pihak pengadilan mengundang, memberikan tenggang waktu sebulan. Apabila waktu yang sudah diberikan untuk eksekusi sukarela tidak dilakukan, maka negara melakukan tindakan sebagaimana mestinya dijalankan.
Nah, itu tambahan dari saya. Ya, gimana, Ya, kami Pak? dari tim kuasa hukum berharap harusnya pihak pengadilan ini menahan dan bersabar. Karena kami berdasarkan putusan tahun 2025 itu jelas putusannya bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara 61 tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ya, sehingga kami asumsikan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berhak juga untuk melakukan eksekusi. Kemudian kami atas putusan tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara yang saat ini sedang berjalan. Prosesnya baru mediasi. Nah, kami seharusnya berharap pihak Pengadilan Tangerang pun bersabar, bukan kami menghalang-halangi dari adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Tangerang tersebut. Minimal bertahan sebentar, bersabar gitu. Kami akan jalankan, kita jalankan juga putusan ini setelah kita kasih pemahaman kepada pemilik supaya mereka sadarlah ini adalah menjalankan putusan. Nah, jadi kami berharap pihak pengadilan juga harusnya bersabar gitu. Toh setelah kasih penjelasan kepada pihak pemilik, mereka pun menyadarinya gitu bahwa ini bagian dari proses hukum. Gitu loh. Pak, etika jurnal kami ketinggalan kayaknya Pak. Mulai kronologi dari awal itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kami sih berharap bahwa proses kami sedang berjalan sekarang di Pengadilan Jakarta Utara, kemudian kita akan berjalan terus, kemudian pun kami walaupun mungkin dikatakan terlambat, kami sudah mendaftarkan bantahan terhadap eksekusi ini, ya. Kami tetap berjalan karena dari pihak jurusita mengatakan apabila terbukti gugatan kita, maka dia akan melakukan pemulihan terhadap pelaksanaan eksekusi. Kita lihat aja nanti. Oke, saya minta kepada komisi A atau komisi 1, Komisi 3. Komisi 3 di pengadilan Di DPR RI. minta untuk merapikan menata ulang kembali tentang tata cara eksekusi yang berlaku di Indonesia yang lebih sopan, lebih berakhlak dan lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat kebaikan untuk bangsa kita ke depan. Diberikan waktu, diberikan toleransi, diundang dan sebagainya. Saya mohon kepada DPR untuk meninjau kembali tata cara melakukan eksekusi yang baik. Terima kasih. Jadi gini Pak, saya tambahkan, kami dari kuasa hukum bukan mau menghalang-halangi penetapan pengadilan, tapi kami berharap pihak pengadilan bersabar sampai ada putusan pengadilan yang sedang kami berjalan gitu. Putusan pengadilan yang inkrah yang sedang berjalan di Jakarta Utara dan yang baru didaftarkan di Tangerang juga gitu, terkait bantahan itu. Nah itu kami hanya minta bersabar aja karena bagaimana dikeluarkan barang secara paksa gitu kan, akhirnya barang-barang nggak karuan gitu, kasihan kan pemilik. Jadi kita hanya meminta itu bersabar gitu ya. Nah, sedangkan pelaksanaan dari eksekusi ini sendiri kan kita sedang melakukan perlawanan dan gugatan gitu, pengadilan. Ya. Untuk datang ke pengadilan dan kami datangi ketua pengadilan dan menyarankan karena klien kami keberatan menyarankan gugat saja katanya. Nah, kami akhirnya gugat di Pengadilan Tangerang dengan perkara 61. Putusannya bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara itu. Nah, tapi kenapa Pengadilan Negeri Tangerang melakukan unmanning dan melakukan eksekusi kalau tidak berwenang menurut kami ya? Mungkin Pengadilan Negeri Tangerang punya pendapat lain. Dan kami juga mendaftarkan di Pengadilan Jakarta Utara gugatannya terhadap perjanjian itu. Nah, prosesnya di Jakarta Utara bagaimana? Masih berjalan, baru tahap mediasi. Belum ada putusan. Jadi anggapan Bapak masih status quo? Kalau menurut kami ya, tapi karena pihak jurusita Pengadilan Tangerang itu dalam rangka melaksanakan penetapan pengadilan ya, dan dia berjanji jika gugatan kita terbukti, dia akan melakukan pemulihan katanya. Ya kita lihat aja karena dua perkara sedang kita jalankan di Jakarta Utara dan di Tangerang. Paling tidak ditambahkan bahwa harga tanah di sini per meter sudah 10 juta. Luas tanah ini adalah 700 meter dengan 2 sertifikat. Dua sertifikat. Nah kalau kita lihat harga hampir di atas 6 miliar, kalau dilarang 2 miliar, lalu kerugian di masyarakat ini jelasnya. Ada apa? Paling tidak mengecek kembali berapa sih hutangnya. Kalau berjual sama-sama bareng-bareng. Ambil hak bank, kembalikan hak masyarakat. Supaya masyarakat ini tidak menjadi luntang lantung setelah dieksekusi. Yang kedua, saya minta tiga, tolong menata ulang cara melakukan
dilakukan dengan baik. Karena kita sudah membuat undang-undang sekarang, KUHP yang baru, itu sangat baik, bagus. Hingga kita menata cara melakukan eksekusi, cara untuk menata ulang kembali cara melakukan eksekusi atau cara melakukan lelang yang baik. Itu melalui RDP atau gimana? Ya, kami berharap lewat RDP biar jelas karena ini kaitannya masalah lelang, masalah eksekusi ya. Jadi itu ada keterkaitan karena terjadinya lelang kemudian berlanjut kepada eksekusi. Itu dua lembaga ini ya yang akan menjalankan dari proses hukum ini. Jadi saya pikir ini perlu dari pihak Komisi 3 untuk RDP terkait masalah sistem lelang, cara lelang dan aturan lelang. Kemudian juga mengenai eksekusi ya, ini terkait kewenangan pengadilan ini juga eksekusi ini ada perlu juga dibenahi lagi sehingga bagi para termohon eksekusi ini tidak harus seperti ini gitu kan kejadiannya ya, barang-barang dikeluarkan gitu kan dengan terpaksa. Pemohon eksekusi, kenapa Bapak? Ya, Bu Sudarmati klinik kami. Kalau lawannya pemohon eksekusi, Ya, Tanyakan Pak Sendiri. tanyakan kepada pihak aparatur yang kita sudah mempelajari betul. Saya pikir Bapak cari aja cerita itu ya, karena mungkin Bapak tanyakan kepada klien kami. Dia tahu Pak. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, tolong dipantau kembali tata cara melakukan eksekusi Dan lelang. dan cara proses lelang oleh Komisi 3 DPR RI demi terlaksananya Indonesia yang lebih baik, masyarakat yang baik, lelang yang baik, dan putusan yang baik untuk melakukan Eksekusi yang baik. jangan sampai dieksekusi lalu yang korban eksekusi atau termohon eksekusi menderita, sudah dikeluarkan, sudah berpindah dan sebagainya, mereka juga belum dapat lagi karena sudah diputuskan. Yang paling awal saya hargai keputusan pengadilan untuk menjalankan tugas, tapi saya minta kepada DPR untuk mengkaji ulang bagaimana cara eksekusi yang lebih baik, mengeluarkan barang-barang yang lebih baik, masyarakat yang dieksekusi menerima dengan baik, karena sakit hati yang luar biasa. Barang-barang pada rusak, memberau, ada sebelah sepatu naik, tidak sebelah ini naik, dan kerugian-kerugian. Para korban kantor maka saya minta kepada DPR untuk meninjau kembali. Penilaiannya buat bank apa tadi? Bagaimana Pak? Bang Peri. Bang Benny sampai hari ini tidak terlihat sama sekali kecuali Kecuali kuasa pemohon lelang ada tadi. namanya Pak. Dari Nama mana? saya Hisham Saleh Balwel. Ini bukan saya. Saya Beni M. Tim nih Pak. Tim ya, saya dari apa itu Pak? Dari enggak maksudnya dari kalau advokat apa namanya? Ya, dari LBH KKPMP. KKPMP. Berarti itu bagaimana? Ya, Ormas. Ormas. Makasih Pak. Iya, 50.000 ya pasti. Ke pengadilannya di jurus itu.